Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bu Fitri. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang sumber energi alternatif. Sebelumnya, kalian sudah mempelajari bahwa sumber energi yang tersedia di bumi kita sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Jika kalian ingin menyalakan televisi, lampu, dan juga kipas angin, kalian tentu saja membutuhkan listrik. Kendaraan bermotor membutuhkan minyak bumi sebagai bahan bakar agar bisa berjalan. Saat ibu kalian memasak, ibu kalian juga membutuhkan gas bumi sebagai bahan bakarnya. Selain itu, saat mengayuh sepeda, kalian juga membutuhkan energi. Energi dari mana? Ya, energi dari kalian saat mengayuh sepeda. Kalian juga membutuhkan energi. Dari mana energi kalian berasal? Energi kalian berasal dari makanan yang setiap hari kalian makan. Nah, anak-anak, apabila sumber energi tradisional tersebut tetap digunakan dalam jangka waktu yang lama, tentunya akan habis. Bagaimana agar sumber energi yang ada di bumi kita tidak habis? Seiring dengan perkembangan teknologi, sekarang sudah ditemukan sumber energi alternatif. Anak-anak, tahukah kalian apa itu sumber energi alternatif? Sumber energi alternatif adalah sumber energi yang bukan berasal dari sumber energi tradisional seperti minyak bumi, gas bumi, atau bahan bakar fosil seperti batu bara. Apa saja sumber energi alternatif tersebut? Sumber energi alternatif yang pertama yaitu matahari. Sumber energi alternatif yang kedua adalah angin. Sumber energi alternatif yang ketiga adalah air. Dan sumber energi alternatif yang keempat adalah panas bumi. Dan sumber energi alternatif yang kelima adalah sumber energi biogas. Ternyata sinar matahari selain sering digunakan ibu untuk menjemur baju, dapat kita manfaatkan sebagai sumber energi. Yuk kita lihat cara kerjanya. Pertama, panel surya akan menyerap sinar matahari. Semakin terang sinar matahari, semakin besar energi yang bisa dimanfaatkan. Lalu, sel-sel pada panel surya akan mengubah energi panas dari sinar matahari menjadi energi listrik. Listrik tersebut dapat kita gunakan untuk menyalakan alat elektronik di rumah kita. Dengan teknologi yang ada sekarang, dua panel surya dengan ukuran masing-masing sebesar papan tulis kita di kelas dapat menghasilkan energi yang dapat memenuhi kebutuhan listrik lebih dari satu rumah. Angin selain bisa kita gunakan untuk bermain layangan, juga bisa kita manfaatkan menjadi sumber energi. Yuk kita lihat caranya. Pertama, angin yang tertiup kencang akan memutar baling-baling pada kincir angin. Sama seperti kita meniup baling-baling kertas. Baling-baling ini akan terhubung dengan roda gigi yang fungsinya akan mempercepat putaran dari baling-baling. Dari roda gigi itu akan terhubung ke generator yang fungsinya mengubah energi gerak itu menjadi energi listrik. Energi listrik dari tenaga angin ini dapat memenuhi kebutuhan listrik di rumah kita sehari-hari. Energi arus air. Di sungai, selain kita bisa bermain air dan berenang, ternyata juga bisa dimanfaatkan menjadi energi listrik. Gimana sih caranya? Energi dari arus air ini menggunakan tenaga air sebagai penggeraknya, seperti dari sungai atau danau. Arus air ini akan memutar kincir air. Kincir air ini akan terhubung ke generator yang fungsinya mengubah energi gerak itu menjadi energi listrik. Energi listrik dari tenaga air ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik di rumah kita. Sebagai pembangkit listrik tenaga panas bumi, pemberdayaan ini menggunakan sebuah sistem yang memanfaatkan uap panas dan air panas dari dalam tanah
untuk diubah menjadi tenaga listrik. Proses ini perlu melalui beberapa tahap. Pertama, pengoboran sumur dilakukan di kawasan yang memiliki sumber daya panas bumi yang cukup dengan kedalaman 700 sampai 2.500 meter sampai menyentuh permukaan air panas. Kawasan sumber panas bumi ini disebut sebagai reservoir geotermal yang berfungsi untuk menampung dan mengeluarkan uap dan air panas dari dalam bumi. Air panas dan uap akan dengan sendirinya naik ke permukaan karena tekanan air yang ada. Uap dan air dialirkan dengan pipa menuju kepala sumur pemisah yang disebut dengan wellhead separator dan tekanannya akan berkurang. Pada proses ini, sebagian air akan berubah menjadi uap bertekanan tinggi. Air yang tidak berubah akan dialirkan menuju standar pressure crystallizer untuk menghasilkan uap bertekanan standar. Kemudian, air yang masih tersisa akan dialirkan menuju lower pressure crystallizer untuk menghasilkan uap bertekanan rendah. Semua uap yang terbentuk kemudian dialirkan ke turbin untuk menggerakkan generator listrik. Muatan listrik yang terbentuk langsung dialirkan menuju transformer untuk dinaikkan tegangannya dan kemudian dialirkan ke kabel listrik. Dari kabel-kabel listrik inilah listrik didistribusikan ke rumah-rumah di sekitar pembangkit listrik. Air dingin yang tidak berubah menjadi uap akan dialirkan kembali ke dalam reservoir bawah tanah untuk kemudian dipanaskan ulang secara alami dan digunakan kembali. Energi biomasa. Energi biomasa ini artinya energi yang bersumber dari makhluk hidup. Banyak sekali sumber energi biomasa ini. Contohnya, kotoran hewan ternak, limbah pertanian, limbah hutan, sampah sisa makanan. Kok bisa ya? Yuk kita lihat cara kerjanya. Pertama, kotoran hewan ternak, limbah pertanian, atau sampah sisa makanan tersebut dikumpulkan dalam sebuah tabung. Di dalam tabung tersebut terdapat bakteri yang akan menguraikan bahan-bahan tersebut menjadi gas metana. Gas metana ini akan ditampung pada tabung penyimpanan gas yang siap menjadi bahan bakar, seperti untuk memasak dengan kompor atau menjadi energi listrik yang dihasilkan lewat generator. Lalu, bahan sisa proses ini pun dapat dimanfaatkan menjadi pupuk untuk menyuburkan tanaman. Sangat bermanfaat ya.